Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-7. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api, berjolak tinggi. Judul renungan kali ini, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, ditulis oleh Mark Dehan. Sahabat ODB, pada zaman keemasan radio, Fred Allen menggunakan lawakan bernada pesimis untuk menghibur generasi yang hidup di era depresi ekonomi dan dunia yang dilanda perang. Selera humornya lahir dari penderitaan pribadi yang dialaminya. Setelah kehilangan ibunya sebelum ia berusia 3 tahun, ia pun hidup jauh dari ayahnya yang kecanduan. Suatu kali Fred pernah menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki di tengah lalu lintas kota New York yang ramai. Ia menegur anak itu dengan caranya yang khas. "Apa yang salah denganmu, nak? Apakah kamu tidak mau tumbuh besar dan punya banyak masalah?" Hidup Ayub juga menampilkan kenyataan pahit. Ketika ungkapan imannya yang teguh mulai memudar dan digantikan oleh keputusasaan, para sahabat Ayub justru melipat gandakan kepedihannya dengan cara menyalahkannya. Dengan argumen-argumen yang terdengar valid, mereka bersikeras bahwa seandainya saja Ayub mau mengakui kesalahannya dan rela ditegur Allah, ia akan memperoleh kekuatan untuk menertawakan masalah-masalahnya. Perlakuan mereka membuat Ayub merasa seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Meskipun bermaksud baik dengan menghibur Ayub, para sahabat itu sebenarnya sangat keliru. Tentu tidak terbayangkan oleh mereka bahwa kelak mereka akan dijadikan contoh sahabat-sahabat yang buruk. Tentu tidak terbayangkan oleh mereka bagaimana Ayub rela mendoakan mereka, atau mengapa mereka butuh didoakan. Tentu tidak terbayangkan oleh mereka bahwa apa yang mereka perbuat kelak akan dilakukan juga oleh para penuduh Kristus, pribadi yang menanggung begitu banyak tuduhan demi menjadi sumber sukacita kita yang besar. Sahabat ODB, pernahkah orang lain salah menilai Anda dan bagaimana perasaan Anda? Pernahkah Anda bersikap keras terhadap orang lain yang menderita saat Anda tidak memahami masalahnya? Ya Bapa, seperti para sahabat Ayub, aku cenderung berasumsi bahwa orang lain pantas mendapatkan masalah yang sedang dihadapinya. Tolonglah aku untuk menjalani hidup ini dengan kuasa Roh dan tidak menuruti perkataan dan pikiran para penuduh.